Shalom Resma, damai di hati, shalom. Apa kabar hari ini? Semoga orang semua sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini orang boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun orang belum bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi tidak mengurangi orang peniat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan memulaikan Resma Worship episode yang ke-19. Dan kita akan angkat satu pujian yang berkata permata hatiku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Yang sampai pada saat ini kami masih boleh rasakan. Tuhan, dimanapun kami berada, tidak mengurangi niat kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami rindu menyembah, kami rindu memuji akan Engkau Bapa. Tuhan, fokuskanlah hati dan pikiran kami dalam peribadatan ini. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, dalam nama Yesus dijauh-jauhkan. Dan sertailah ibadah ini Bapa, hingga ibadah ini boleh berjalan dengan seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa bersyukur kepada-Mu. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu jamin hidupku. Kau
pujian yang berkata, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita tahu dalam kehidupan kita setiap hari kita sering melakukan kesalahan dan dosa, baik itu kepada teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari mungkin menyinggung akan hati mereka dalam ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita setiap hari yang sudah sangat-sangat mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lebih jauh lagi dalam ibadah ini, kita akan mengaku setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengaku akan kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain Kau.
Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita sudah mendoa, kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mau mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, baik itu kepada teman-teman kami, saudara kami, orang tua kami, dan siapapun yang ada di sekitar kami, dalam ucapan kami, pikiran kami, tingkah laku kami yang seringkali kami lakukan, baik itu secara tidak sadar maupun secara sadar. Tuhan, kami sebagai remaja mungkin masih labil dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Di saat apa yang kami inginkan tidak terpenuhi, kami berontak, kami marah, tanpa menunggu waktu dari Engkau. Kami sebagai pembina remaja seringkali lalai akan tugas kami. Kami tidak menjadi contoh
bagi adik-adik remaja. Kami tidak ada waktu lagi untuk melayani adik-adik remaja. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mengakui setiap kesalahan yang dosa yang kami lakukan. Tuhan, kiranya Kau mau melihat setiap hati kami, ketulusan hati kami untuk datang kepadamu dengan sungguh-sungguh, mau mengakui setiap kesalahan kami dan dosa yang telah kami lakukan. Untuk itu Tuhan, kiranya Kau mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami layak beribadah kepadamu. Inilah menjadi doa kami, permohonan kami. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Baiklah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan sebagian dari sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febriana Selvisberger. Kak Febriana ini merupakan remaja teladan Wakil 2 Wilayah Manado Sentrum pada tahun 2010 dan Purna Remaja Teladan Harapan 1 Sinode Gemi pada tahun 2011. Untuk itu teman-teman, mari kita fokuskan, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan sabda firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Shalom dan mini hati, selamat berkudapa adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Sebelumnya terima kasih banyak buat KPR Sentrum Manado yang pada hari ini sudah mempercayakan saya untuk menjadi penyampai firman. Saya Febrina merupakan anggota Jemaat Sentrum Manado hingga tahun 2018 hingga akhirnya pindah domisili. Hari ini sebelum torang mau mendengarkan firman Tuhan, mari torang berdoa meminta hikmat dari Tuhan Yesus. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam purian sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Bapa buat segala sesuatu yang Engkau jadikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu baik hingga saat ini dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau membaca merenungkan sabda firman-Mu, biarlah kiranya hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu itu yang akan senantiasa menyertai kami.
Pimpin kami agar kiranya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa sembahyang kami yang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, selamat hari Minggu, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina. Torang sangatlah bersyukur bahwa pada hari ini torang masih bisa bertemu walaupun cuma lewat media online. Mari torang sama-sama percaya ini semua tidak akan mengurangi torang sukacita dan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop, doa Salomo memohon hikmat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menambahkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar. Kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Nama Salomo tentu so nyenda asing for torang tentunya, karena dari zaman torang masih anak sekolah minggu, torang sebanyak dengar kisah soal Salomo yang bijak. Dan torang sendiri tahu bahwa Salomo ini bukanlah seorang pemuda biasa. Salomo adalah pemuda yang berasal dari keturunan kerajaan. Salomo mewarisi kejayaan kemasyhuran ayahnya Daud ketika Salomo memerintah Israel sebagai raja yang menggantikan Daud. Hidup Salomo benar-benar ada dalam kemewahan kerajaan, karena dia adalah raja. Namun untuk memerintah Israel yang besar dan rakyatnya yang keras kepala, Salomo mengakui dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Di tengah-tengah pergumulannya sebagai raja yang masih sangat muda dan belum berpengalaman, Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan yang sudah ada sebelumnya, ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Tuhan kemudian memperhatikan Salomo, dan ketika Tuhan menampakkan diri pada Salomo di Gibeon, seperti dalam ayatnya yang keempat, Tuhan bertanya apa yang Salomo suka. Salomo ingin apa? Salomo hanya minta hikmat, yaitu hati yang paham menimbang perkara untuk memimpin umat Israel. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Apa yang diminta Salomo bukan kekayaan atau umur panjang atau hal-hal yang biasanya orang muda minta, tapi dia minta sesuatu yang berkaitan dengan tugas yang dia emban, yang dia perlu waktu itu. Sebagai orang muda apalagi di masa-masa pandemi ini, apa yang torang minta dari Tuhan? Hikmat dan kebijaksanaan yang bagaimana yang torang cari. Saat ini banyak orang putus asa, banyak yang kehilangan arah, kemudian jadi egois, tidak mementingkan orang lain, atau mungkin kadang-kadang kehilangan arah sampai nalarnya nyanda bajalang, atau
pikirannya agak tersendat, kira-kira begitu. Apa yang bisa torang lakukan sebagai anak muda di tengah persoalan yang bersama-sama torang hadapi saat ini? Sekarang berkaitan dengan Salomo yang bijak dan torang yang ingin menjadi bijak menghadapi perkara saat ini, torang bahas sedikit soal arti bijaksana. Apa itu bijaksana? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan mengenai bijaksana itu selalu menggunakan akal budinya atau arif. Juga cermat dan teliti bila menghadapi masalah dan kesulitan. Jadi bijaksana adalah menggunakan akal budi dan pemikiran yang sehat sehingga perilaku yang dihasilkan itu perilaku yang tepat. Atau juga kalau secara harafiah bijaksana dalam bahasa Inggris itu wise. Kebijaksanaan wisdom yang juga berarti hikmat. Pertanyaannya kemudian, apa torang sebagai anak-anak muda sudah jadi orang-orang yang bijaksana? Ini ada 5 tanda orang muda yang bijaksana. Apa di tanda-tanda kalau torang sudah bijaksana? Pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25 ayat 11. Di dalam banyak bicara pasti adalah pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Ingat, torang pemulu adalah torang pe harimau. Torang pe masa depan ada pada torang pemulu. Hindari perkataan dusta dan sia-sia. Kedua, tanda-tandanya. Berpikir sebelum bertindak. Orang muda yang berpikir sebelum bertindak. Ada pepatah yang mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Atau pikir-pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Atau istilah gampangnya, hendaklah berpikir masak-masak sebelum bertindak atau mengambil sebuah keputusan. Orang bijak adalah orang yang berpikir masak-masak sebelum mengambil langkah atau sebelum berpijak. Jangan gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu kayak Esau. Esau itu orangnya gerusa-gerusu, terburu-buru mengambil keputusan. Yang tidak mempertimbangkan yang benar, tidak mempertimbangkan manfaat, untung rugi, tidak dipertimbangkan, bahkan diabaikan. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohan. Ada dalam Amsal 13 ayat 16. Ketiga, mempergunakan waktu dengan bijak. Nah, penggunaan waktu ini seringkali jadi pergumulan nyendak juga terlalu kecil, juga terlalu besar, apalagi para anak muda. Kalau kita mungkin biasanya torang pe waktu banyak jadi kaum rebahan yang lebih suka santai, tidur-tidur. Sedangkan pada waktu yang santai itu torang boleh bikin apa, kayak baca kayak atau melakukan sesuatu yang produktif. Tapi pada realitanya kebanyakan torang tidak menggunakan waktu dengan bijak. Sedangkan waktu adalah pemberian Tuhan yang patut torang syukuri dan torang menggunakan dengan baik. Karena menurut Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Keempat, tidak egois. Jangan hanya mencari kepentingan sendiri. Kita harus bergaul dengan semua orang, tapi jangan mudah terpengaruh. Kemudian yang kelima, merespon masalah dengan tepat. Masalah adalah cara Allah untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Apakah orang punya kelima indikator tanda-tanda, ini tanda-tanda orang sudah bijak, atau masih ada satu yang agak longgar? Kita yakin dan percaya orang bisa sama-sama memperbaiki hal-hal tersebut di kemudian hari. Mulai dari sekarang mungkin. Saat ini kita menghadapi persaingan hidup yang sangat ketat, tidak sehat. Karena itu orang perlu sekali hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan. Hikmat manusia
itu memang oke, tapi tanpa hikmat Tuhan pasti banyak sekali orang sasaran hidup yang akan melenceng karena orang pakai orang pengertian atau orang hikmat sendiri. Jadi orang sasaran hidup menyimpang dari firman Tuhan. Seperti yang orang tahu saat ini juga banyak sekali pemberitaan yang simpang siur, banyak hoax atau istilahnya hoax. Kebijaksanaan kita kemudian diuji. Sebagai orang muda yang percaya akan Yesus Kristus, apa orang sudah cukup bijak menangani hal-hal yang demikian? Karena hoax itu, apalagi kalau sekarang tiap kali buka sosial media ya hampir selalu ada. Apakah orang sudah bijak memilah itu semua? Sudahkah orang punya hati yang bijaksana menghadapi sekarang ini? Jadi jangan hanya punya hikmat manusia, tapi juga milikilah hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan itu jauh lebih dahsyat dari hikmat manusia. Bila orang punya kelebihan, jangan sombong. Sebab hikmat yang orang punya itu semua cuma pemberian Allah. Memiliki hikmat Tuhan daripada hikmat manusia, baking orang hidup nyana menyimpang dari DP firman. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi Yesus Kristus, dalam menghayati HUT PI, Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim, tanggal 12 Juni yang ke-189 pada tahun ini, saatnya kita orang tunjukkan bahwa orang kebijaksanaan sebagai anak muda atau remaja Kristen dapat membawa dampak besar untuk meneruskan estafet pekebaran Injil di tanah Minahasa. Dengan kebijaksanaan ini juga bersama-sama orang gunakan untuk melewati pandemi yang sedang berlangsung. Jadi remaja yang bijak menghadapi pandemi dengan cara disiplin, menerapkan physical distancing, menjaga kebersihan tangan, kemudian menggunakan masker, juga nyandak lupa bijak-bijak dalam bersosial media seperti yang kita katakan tadi. Ada banyak hoax atau kabar-kabar yang simpang siur, selidiki dulu DP kebenaran, cek dulu, cross check betul atau enggak. Karena nyandak semua yang orang lihat di sosmed itu betul. Orang harus pintar-pintar memilah. Jangan sampai itu semua jadi bumerang for orang. Terakhir, tetaplah jadi orang muda, anak muda, remaja yang bijak dan menjadi teladan Kristus bagi orang banyak. Amin. Untuk merespon akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kita akan memberikan persembahan, dan persembahan yang telah akan kita berikan ini boleh kita bawa kepada kakak komisi terdekat. Sementara persembahan kita jalankan, kita angkat satu pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu,
bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dan doa syafaat akan dibawakan oleh Kadim. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Ibadah hari ini boleh selesai, namun biarlah kasih setia-Mu senantiasa memenuhi kehidupan kami semua. Dan biarlah Bapa ibadah ini boleh menjadi kudus dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Saat ini Bapa, kami mau berdoa buat Komisi Remaja Sentrum Manado. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap pelayanan dan rencana Remaja Sentrum Manado di masa-masa yang akan datang. Juga untuk Gemim Sentrum Manado, pendeta, pelsus, pegawai gereja, kostor, bahkan seluruh jemaat. Kiranya Engkau senantiasa menilik akan kehidupan kami dan seluruh keluarga kami. Kami juga rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu berdoa untuk pemimpin kami dari pemerintah pusat hingga pemerintah di pelosok-pelosok daerah. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin kami dan dalam menjalankan setiap keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Kami semua hanya mau berlindung di dalam kasih-Mu dan di dalam penyertaan-Mu melewati segala pergumulan, bahkan dalam pandemi yang sedang berlangsung ini. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa sembahyang kami, yang kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata, menjadi teladan. Dari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja.
Sebelum menerima berkat, dengarlah firman Tuhan dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Mari menerima berkat. Kiranya kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, damai di hati, puji Tuhan. Resma Worship episode 19 di hari ini boleh diselesaikan dengan baik. Dan kami dari komisi mengucapkan terima kasih kepada petugas ibadah yang boleh melayani hari ini. Kadim, Kak Febrina Salvisberger, dan juga musik, Kak Agan dan Kak Ando, dan juga worship leader kita di hari ini yaitu Kak Sheryl Boy. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga memberkati adik-adik remaja, pembina yang boleh mengikuti ibadah di hari ini. Jangan lupa di minggu depan ada Resma Worship episode 20. Kiranya orang boleh sama-sama beribadah di YouTube channel Gemius Sentrum Manado. God bless you all.